Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para DKM, para tokoh masyarakat dan seluruh Anda yang hadir dalam majelis ini. Tema kita insyaallah tentang harta yang berkah, syarat diterimanya amal ibadah. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, tonggak kehidupan manusia, sehingga ajaran agama kita tidak pernah membenci harta sebagai zat harta, tidak pernah melarang umatnya untuk mencari dan mengejar serta mendapatkan harta. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Allah, janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang bodoh yang tidak bisa mengelolanya, yang harta tersebut telah Allah jadikan bagi kalian qiyamah, tonggak kehidupan kalian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menafikan ini. Ya, maka bila ada cara pandang dalam beragama bahwa harta adalah hal yang menjijikkan, harta harus dihindari seorang muslim, ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla ini. Allah mengatakan harta tonggak hidup kalian. Seorang manusia sebelum dia menjadi muslim pun, apalagi muslim, dari bangun tidur, semua aktivitasnya sampai tidur kembali, bisa itu tanpa harta? Itu tidak. Baru bangun saja Anda, apa yang Anda butuhkan? Air, ya. Air kalau pakai PDAM jelas itu berbeli, dan itu air adalah harta. Ya, karena itu tidak dinafikan dalam Islam. Dan mencintai harta itu tabiat manusia, fitrah manusia, naluriah manusia. Allah yang mengatakan, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia Allah berikan kepadanya kecintaan syahwat kepada para istrinya dan kepada cinta kepada anak-anaknya, itu naluriah manusia. Bahkan hewan pun naluriahnya seperti itu. Semua kita mengetahui hewan yang paling buas tidak pernah makan anaknya. Ya, tidak pernah dia makan anaknya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dan manusia Allah ciptakan sangat menyukai
di sebelah sana agak kosong, rapat-rapat nanti terlalu gerah. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan jumlah yang sangat besar dari emas dan perak, itu tabiat manusia. Sesuatu yang Allah tabiatkan, apakah dilarang? Sesuatu yang Allah ciptakan kita dalam kondisi itu, apakah dilarang? Tidak ada satupun syariat yang manusia diciptakan atas itu lalu diharamkan. Syahwat kepada perempuan, ada penyalurannya yang benar kepada istri. Apakah dilarang sama sekali kita ada syahwat sehingga Allahu a'lam. Dulu saya ingat di pesantren ada kiai saya bercerita bagaimana seorang ulama, Allahu a'lam, saya tidak tahu kebenaran riwayatnya karena guru saya tidak menukil dengan sanadnya, dan saya temukan tidak ada di buku-buku syiar para ulama kisah tersebut, bahwa salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah beliau mengatakan Imam Nawawi, ketika muncul syahwatnya kepada dunia, dia ambil batu kemudian dia pukul kemaluannya. Wallahu a'lam. Kira-kira Anda percaya? Saya waktu dulu percaya, saya kiai saya ngomong, masa saya tidak percaya. Ya. Tetapi kalaulah diriwayatkan dengan sanad, mungkin kita bisa percaya. Akan tetapi tidak mungkin ulama sebesar beliau tidak mengerti kaidah di dalam agama Islam. Ya. Dan juga kiai saya dulu pernah bercerita bahwa ada seorang ulama ketika kecintaannya kepada dunia besar, semua hartanya dia berikan kepada fakir miskin, dan dia hidup dengan cara meminta-minta kepada manusia, jadi pengemis. Kira-kira Anda percaya? Enggak juga. Kiai saya yang bercerita, tapi tidak ada sanadnya ya yang bisa dipegang. Ya. Tapi ala kulli hal, saya kira saya bukan bersendirian dalam hal ini. Saya kira masing-masing kita juga pernah dengar para gurunya menceritakan hal yang senada dengan itu, bahwasanya untuk mencapai level tertentu untuk bersyariat dalam agama Allah, mesti harus membenci dunia. Saya kira ada, teman beda cerita. Karena dia tidak bersanad, maka masing-masing bisa membuat cerita sesuai dengan kemauannya. Tentu ini tidak sesuai dengan kaidah hidup tadi. Pertama, Allah mengatakan bahwa manusia dicipta mencintai perempuan dengan jalur yang benar, nikah. Bahkan tidak cukup satu, boleh nambah. Tidak cukup dua, boleh nambah. Tidak cukup tiga, boleh maksimal 4. Tidak cukup 4, saya kira bukan manusia dia. 4 istrinya sekali pakai tidak cukup. Wallahu a'lam. Ya. Tapi ada penyaluran yang benar. Cinta kepada emas dan perak dalam jumlah yang besar, silakan. Bukankah Nabi Sulaiman memiliki harta yang banyak? Ya. Bukankah sahabat Nabi Abu Bakar seorang pedagang tajir kaya raya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun misla mali Abi Bakrin." Tidak ada harta yang paling berguna di dalam dakwahku kecuali harta Abu Bakar. Berarti dakwah Rasulullah butuh disokong dengan harta. Dan sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi
yang dijamin masuk surga sebagian besarnya mereka pedagang, para tajir. Abu Bakar tajir, Umar pedagang tapi tidak sekaya Abu Bakar. Utsman kita tahu tajir, kaya raya. Sampai sekarang wakafnya masih ada di kota Madinah. Kalau Anda lihat di kompleks di Majidiyah, nama kompleknya, di depan Masjid Nabawi, pintu perempuan, pas di ujung jalan akan ada di situ masyru' Auqaf Sayyidina Utsman bin Affan. Projek wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan tidak heran kalau beliau punya rekening di bank di Saudi Arabia untuk wakaf itu. Ya, antum heran apa tidak? Panjang kisahnya. Ya, beliau wakafkan biru ma'unah. Beliau beli sumur milik orang Yahudi. Sumber air tentu sangat dibutuhkan. Dan ketika kaum muslimin hijrah ke kota Nabi SAW, tentu yang paling mereka butuhkan adalah air. Dan yang punya air, sumur air di waktu itu Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man ishtara bi'ru ma'unah falahul jannah." Siapa yang membeli sumber air dari tanah, maka saya jamin surga untuknya. Maka Utsman yang beli. Nego, dia tawar kepada Yahudi pemiliknya. Yahudi bilang, karena Yahudi dikenal sebagai para pedagang, para pebisnis, dia nggak mau jual. Lalu dia hanya mengatakan, saya memang butuh uang, saya jual setengahnya ke kamu dengan harga 50.000 dinar. Berapa kilo kaliin sajalah. Dibeli cash oleh Utsman. Kemudian si Yahudi tadi dia tahu bahwa Utsman seorang tajir. Kalau punya berdua bersyirikat dengan Utsman, kemungkinan hartanya bertambah. Jadi karena mereka memiliki 50-50, maka Utsman satu hari esoknya Yahudi yang jual air sumurnya. Di hari Utsman, beliau wakafkan kepada kaum muslimin yang mau ngambil. Ya, mau ngambil 1 gentong, 2 gentong, 1 kirbah, 2 kirbah, ambil. Di hari giliran Yahudi, orang nggak beli lagi yang kaum muslimin karena sudah digratiskan oleh Utsman. Pusing dia, lah kok nggak ada yang belanja? Air masa nggak ada yang belanja? Nggak mungkin kan? Akhirnya dia suruh orang untuk melihat apa yang terjadi pada hari Utsman. Dia lihat ternyata Utsman menggratiskan. Lalu dia jual saham sisanya 50%-nya kepada Utsman, dan Utsman kemudian seluruhnya beliau gratiskan, beliau wakafkan sumur tersebut. Lalu sumur tersebut di masa khilafah Turki Utsmani dikembangkan. Sebagian tanah-tanah di sekitar itu dibeli oleh Turki Utsmani atas nama hasil penjualan dari air-air tadi. Sebagian dijual untuk pengembangan sumur, sebagian tetap digratiskan. Kemudian dibangun kebun kurma. Dari situlah per tahunnya kebun kurmanya menghasilkan lebih dari sekitar 400 ton kurma perkebunan atas nama Utsman. Sebagian disedekahkan untuk Ramadan di Haramain Syarifain di Mekah, di Madinah. Sebagian diberikan untuk para fakir miskin, sebagian dijual untuk pengembangan wakaf selanjutnya. Ya, sampai sekarang ada 1 tower bangunan
di bab Al-Majidiyah tadi saya katakan proyek milik Utsman, dinamakan dengan Masyru' Auqaf Sayyidina Utsman, 14 abad yang lalu. Tapi pahalanya masih mengalir kepada beliau. Penting atau tidak harta dalam hidup? Hah? Tidak pun saya tanyakan, Anda sudah tahu pasti penting. Anak kecil saja yang nggak bisa berpikir, ya, dia jawab dengan nalurinya penting pasti. Ya, maka cara pandang sebahagian guru-guru kita tadi yang menganggap bahwa dunia harta adalah sesuatu yang menjijikkan, harus dihindari dan dijauhi, tidak. Tapi harta yang berkah malah sebaliknya. Harta yang berkah malah sebaliknya. Yang berkah itu, syarat berkah adalah halal. Berkah dia adalah level melebihi halal. Halal ini syarat utama untuk berkah. Tapi halal belum tentu berkah. Kalau berkah sudah yakin halal. Rasulullah SAW ya, ketika beliau mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ketika Hakim bin Hizam dia ingin masuk Islam, Rasulullah SAW dia min sadati Quraisy, pemuka orang Quraisy, kaya, pedagang, tapi masih kafir. Ketika ketika Mekah sudah ditaklukkan dan Hawazin ditaklukkan dan harta Hawazin banyak didapatkan, maka Rasulullah SAW tahu Hakim ini pedagang, orang suka harta, dan semua orang memang suka harta. Maka Rasulullah tawarkan hasil rampasan perang yang banyak, sebagian kecilnya Allah tawarkan, Rasulullah berikan kepada Hakim bin Hizam. Dia berikan 1000 ekor unta. Berapa harganya itu? Banyak lah ya. Maaf, 100 ekor unta. Banyak. Anda tahu kalau pada kasus kren jatuh di Mekah, itu diet 100 ekor unta. Berapa terima itu? 3 miliar kan ya? 3 miliar berapa tahun yang lalu itu? Tahun 2000 berapa? 2011. Sekarang rupiah kan masih anjlok. Harga unta tidak pernah anjlok. Ya, rupiah yang anjlok mungkin lebih sekarang 4 atau 5 miliar. Karena di waktu itu real sekitar 2000, sekarang sudah 4300. Diberikan 100 ekor unta. Rasulullah menanyakan, bagaimana, sudah tenang jiwamu? Belum ya Rasulullah. Rasulullah panggil lagi, kasih unta 100 lagi. Jadi 8 miliar. Bagaimana? Sudah tenang jiwamu? Belum ya Rasulullah. Dikasih lagi oleh Rasulullah 100 ekor unta lagi, 12 miliar. Itu di masa itu. Di masa itu sampai sekarang 300 ekor unta, besarkan nilainya. Kalau dirupiahkan sekarang 12 miliar, besar apa kecil? Besar. Ya. Ketika dapat 12 miliar, dia mengatakan, tenang jiwa saya, Rasulullah. Masuk Islam dia. Ya. Lalu Rasulullah nasihati dengan nasihat yang pendek. Pendek nasihatnya. Dengan mengatakan, ngasih 12 miliar nasihat pendek. Kita ngasih amplop 100.000 nasihatnya bikin mumet yang dengerin. Ya udah ambil aja, amplopnya nggak jadi lah.
sangat masuk ke dalam jiwa Hakim. Dan beliau Rasulullah mengatakan, ya Hakim, inna hadhihi dunya khudratun hulwah. Wahai Hakim, dunia ini hijau, enak dipandang, hulwah, manis dirasa. Faman akhadhaha bisakhawati bi israfi nafsin lam yubarak lahu fiha kaman ya'kul wa la yashba. Wahai Hakim, dunia enak dipandang, manis dirasa. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa ketamakan, kira-kira 300 tamak atau tidak itu? Walaupun Anda kaya Anda, ada yang beri hadiah sebanyak 4 miliar. Sudah senang atau belum? Anda kaya raya, punya ratusan miliar, tapi dapat hadiah 4 miliar. Senang apa tidak? Senang. Ya. Tapi dia pengen lagi. Dan terus terang kepada Nabi, belum. Maka Rasulullah ajarkan, siapa yang mengambilnya dengan tamak, lam yubarak lahu fiha, maka dia tidak dapatkan keberkahan. Bagaikan orang makan tapi tidak kenyang. Materi yang masuk sama A dan B, sama-sama makan di warung, tapi yang satu harga makanannya mungkin 200.000, yang satu 20.000. Yang satu merasa kenyang, yang satu belum. Apa salahnya? Salahnya Anda mengambil rezeki tersebut tidak diberkahi oleh Allah dengan jiwa yang tamak. Ya. Dan Rasulullah mengajarkan, dan siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang dermawan, jiwa yang baik, Allah berkahi padanya. Ya. Tadi pemberian Rasulullah halal atau tidak? Halal. Sampai 300 pun, sampai 12 miliar pun halal atau tidak? Halal, karena pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harta terbaik tentunya harta yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halal. Tapi belum menjadi berkah bila Anda menerimanya dengan jiwa yang tamak. Ya. Maka berapapun kita dapatkan rezeki dari keringat kita yang kita keluarkan untuk mendapatkannya, ambil dengan jiwa yang ridho, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga dia menjadi berkah bagi hidup kita. Sampaikan, ajarkan kepada anak istri kita. Oh, gaji segitu cuman pengen bahagia, gimana ceritanya? Yang membuat tidak bahagia Anda. Ceritanya Anda itu tidak membuat bahagia. Bukankah Rasulullah rumah tangganya marrahilal wal hilal walam tuqadin naru fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ruh bin Zubair, yaitu keponakan cucu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan, wahai bundaku, apa makananmu bersama Rasulullah? Kata dia, selama 1 bulan sabit muncul, bulan sabit muncul. Kata beliau, tidak pernah bundaku masak, gak ada api nyala. Lalu dia bingung, apa makananmu? Aisyah menjawab, makanan aku dengan Rasulullah al-aswadan, kurma dan air putih. Tapi rumah tangga mereka rumah tangga yang paling bahagia. Ya, di rumah tangga kita, Masya Allah,
Tidak perlulah disebut nikmat Allah yang banyak di kulkas masing-masing Anda. Pulanglah ke rumah, kurma ada dengan berbagai jenisnya, ajwa yang kurma dimakan Nabi juga ada, yang sukari ada, yang macedul, banyak kurma ada. Tambahan di samping kurma, cabai, sambal, lauk, rendang, Masya Allah. Tapi apakah rumah kita bahagia seperti rumah tangga Nabi? Berarti bahagia bukan pada harta. Tapi harta syarat bahagia, iya. Qanaah, merasa ridho dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah kebahagiaan. Dan harta yang berkah inilah ibadah kita diterima. Bila tidak berkah atau malah hartanya haram, harta yang haram dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, bahwa sanadnya memang lemah, tetapi dikatakan oleh para ulama bahwasanya maknanya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah aj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, jadikanlah aku orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Waqal, Rasulullah bersabda, ya Sa'adu, wahai Sa'ad, atib mat'amak, takum mustajabat da'wah. Makananmu perbaiki, bukan gizinya. Kalau Nabi nggak pernah bilang gizi. Pernah Nabi bilang gizi, ini makanan bergizi, stunting tidak bergizi, tidak ada. Ya Rasulullah, perbaiki makanan, perbaiki cara mendapatkannya. Mungkin sudah halal, tapi maksimalkan untuk mengetahui yang halalnya yang mana, sehingga tidak jatuh mendapatkannya dengan cara yang haram. Niscaya doamu akan dikabulkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna al-abda la yaqdhifu biluqmatil harami fi jawfihi fala yuqbalu minhu amalu 40 yawman wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suh war-riba fan-naru awla bihi. Rasulullah, wahai Sa'ad, makanlah hanya yang halal saja, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan kita tahu dalam sejarah di tahun 32 Hijriah, dalam masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur kota Kufah. Umar mendengar beberapa pengaduan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Kufah, pengaduan rakyatnya. Maka Umar mengirimkan utusan-utusannya ke Kufah untuk menanyakan tentang betulkah apa yang didakwakannya. Setelah Umar mendapatkan selentingan bahwa umumnya mengatakan tidak, Umar datang sendiri ke Kufah dan mengatakan, saya mendengar begini-begini tentang pemimpin kalian, apakah ada yang benar? Seorang berdiri, namanya Usama dari Bani Abbas, dia mengatakan, launa syattana, kalau engkau minta kami untuk jujur, wahai Khalifah, tentang amir kami Sa'ad bin Abi Waqqas, fa innahu la yaqsimu bis-sawiyah, sesungguhnya dia tidak membagi, kalau ada pembagian tidak membagi dengan cara yang adil. Wala ya'dilu fil qadiyah,
dan dia kalau memutuskan perkara tidak dengan cara yang adil. Dan beliau kalau sholat tidak sempurna. 3 dakwaannya. Pergi dia habis itu. Ya. Lalu Umar menanyakan, duduk dia, lalu Umar menanyakan, betulkah di hadapan masyarakat, rakyat yang banyak, betulkah apa yang dia sampaikan, wahai Sa'ad? Sa'ad mengatakan, masalah solat, aku tidak solat melainkan solat seperti Rasulullah. 2 rakaat yang pertama aku panjangkan, 2 rakaat yang kedua aku pendekkan. Umar mengatakan, itu yang aku yakini dari engkau. Tapi apa boleh buat, dia sudah ngomong. Ya. Lalu dalam pembagian, di dalam keputusan, aku putuskan seperti aku tahu dari Rasulullah dan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Kata Umar juga, itu yang aku yakini. Tapi dia ngomong. Maka Sa'ad berdiri dan menadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, in kana hadzal 'abdu qama riya'an. Kalau orang itu berdiri menyampaikan perkataannya riya di hadapan manusia, fa'atil umrah, berikan umurnya yang panjang. Wa'atil faqrah, berikan dia kemiskinan yang panjang. Kemudian wa'aridhu lil fitan, berikan dia fitnah sampai dia meninggal, cobaan yang berat dalam hidupnya. Setelah itu Sa'ad berhenti menjadi gubernur. Adapun orang yang tadi terkena doa orang yang dikatakan oleh Nabi, doanya dikabulkan. Doa Sa'ad, umurnya panjang sampai 90 tahun lebih. Panjang dan sampai ini alis ini atas turun ke bawah ke matanya, menunjukkan panjang dan susahnya, dan miskin, minta-minta kemana-mana. Kemudian kalau ada anak gadis lewat digodain. Ya, orang selemah-lemahnya iman tidak sebegitu banget. Tapi ini yang terjadi. Kalau ditanya kepada dia, apa yang terjadi padamu wahai Usama? Dia mengatakan, aku terkena doa Sa'ad. Asabatni da'watu Sa'ad. Maka jangan pernah lidah kita mengatakan hal yang tidak kita yakini kebaikan diri kita dunia akhirat. Siapa tahu orang yang Anda gunjingkan, orang yang Anda sakiti itu orang yang dikabulkan oleh Allah doanya. Rugi Anda dunia akhirat. Ya. Di mana hadis tadi menunjukkan bahwasanya Sa'ad diberikan oleh Allah doa setiap yang dia minta dikabulkan cash oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Lalu Allah melanjutkan kepada Sa'ad, innal abda, seorang hamba la yaqdhifu bi luqmatil haram fi jayfihi, memasukkan suapan makanan yang haram didapatkan dengan cara yang haram ke dalam lambungnya. Allah tidak menerima amalnya selama 40 hari. Setiap hamba yang memakan makanan yang haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, dari uang sogok, ar-risuh wal riba, dan uang riba, maka api neraka yang pantas membakarnya. Ini yang disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Rasulullah SAW. Dan maknanya sahih. Maka Allah tidak menerima ibadah kita. Abdullah bin Abbas juga memfatwa
memfatwakan hal yang sama. Orang yang di dalam, walaupun hadisnya tidak dhaif, tapi fatwa para sahabat dan dalil-dalil hadis yang lain memperkuat maknanya. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah tidak menerima salat orang yang di dalam lambungnya makanannya didapatkan dengan cara riba, dengan cara sogok, dengan cara dishwah, ya, seperti itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mungkin memaknai, mengintisarikannya dari bahwasanya doa dalam riwayat Muslim, Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah menceritakan seseorang yang dalam keadaan safar, pakaiannya kumuh, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, Allah tidak menerima doanya karena makanannya yang haram, minumannya didapat dengan cara haram, kemudian pakainya didapat dengan cara yang haram. Maka Allah tidak menerima doanya. Yang kita baca di dalam salat kita ada selain doa? Al-Fatihah doa, makna ihdinas siratal mustaqim, setelah mengagungkan Allah, rukuk mengagungkan Allah, sujud mengagungkan Allah, tahiyat disunnahkan di akhirnya doa. Ya. Seperti itu ikhwani wa akhwati fillah.